Oke, baik. Selamat malam, saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang hadir. Kita baru saja memulai rekaman kita, jadi kita akan memulai kelas kita secara resmi. Ini adalah pelajaran yang ketujuh dan nanti kita akan mulai masuk kepada topik ya karunia-karunia Roh Kudus. Tapi tentunya kita akan membahas sambungan dari minggu lalu terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya akan ajak kita untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pencipta kami, penyelamat kami, pemilik kami, dan Engkaulah yang patut dipuji, patut disembah. Dan pada malam ini Tuhan, kami datang, kami memohon pimpinanmu, penyertaan-Mu, penerangan dari Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami sebagai orang percaya, agar kami memahami tentang Roh Kudus itu sendiri Tuhan, karena kami ingin belajar dari firman-Mu mengenai Engkau, mengenai Roh Kudus. Dan Engkau yang kiranya tolong kami, Kau pimpin kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Iya, selamat bergabung pada yang baru saja masuk di ruang kelas kita. Di yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan di sini. Kita masih dalam pelayanan dan pekerjaan Roh Kudus di sini ya, dan kita sudah melihat misalnya pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Ya, nah ini sangat penting sekali ya, bahwa kita memahami bahwa di dalam dispensasi Perjanjian Lama Roh Kudus aktif bekerja, ya, aktif, kita paham itu ya. Namun dalam pelayanan yang tidak sama persis dengan Perjanjian Baru. Artinya ada perbedaan pelayanan Roh Kudus di Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru. Ya, itu sangat penting sekali untuk kita pahami. Mengapa kita tahu demikian? Ya, karena ada janji tentang kedatangan Roh Kudus. Janji tentang kedatangan Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus masih di muka bumi ini, berulang kali dia menjanjikan itu. Ya, bahkan sebelumnya waktu Yohanes Pembaptis membaptis, dia pun sudah bernubuat tentang hal ini, di mana Yohanes berkata bahwa aku membaptis kalian dalam air, tapi dia yang akan datang setelah aku, yaitu Yesus, akan baptis kalian dalam Roh Kudus dan api di situ. Ya, jadi ada suatu janji kedatangan Roh Kudus. Nah, tentu kita harus memahami kedatangan ini dalam pengertian tertentu ya, karena apa maksudnya datang gitu kan? Apa maksudnya datang? Apakah maksudnya Roh Kudus belum hadir sehingga dia perlu datang begitu? Ya. Apakah itu maksudnya? Bukankah Roh Kudus itu Roh Allah ya, dan dia maha hadir ya? Itu kita tahu salah satu sifat Allah adalah maha hadir dan Roh Kudus adalah Allah begitu. Sehingga mestinya Roh Kudus maha hadir, dan kita mengaminkan itu. Roh Kudus memang maha hadir. Kita sudah di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita banyak membahas tentang keilahian Roh Kudus. Ya, bahwa Roh Kudus memiliki sifat-sifat Allah, dia kekal, dia maha tahu ya, termasuk maha hadir. Jadi kenapa bisa dijanjikan bahwa Roh Kudus akan datang, gitu kan? Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa aku akan kalau aku sudah pergi, maka aku akan mengirim Roh kebenaran atau mengirim penghibur yang lain. Ya. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata kalau lebih baik aku pergi, ya, karena kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Gitu, ya. Dan di tempat lain lagi di Yohanes, ya, pasal 7 yang sudah kita lihat juga ya, tentang barang siapa yang percaya pada Yesus akan ada mengalir dalam hatinya sungai-sungai air kehidupan. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus yang belum datang katanya. Belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi dalam pengertian apa dia belum datang, padahal dia maha hadir gitu kan. Kok bisa belum datang padahal dia maha hadir gitu. Dan bahkan ketika Yesus dibaptis pun Roh Kudus kan datang ke atas diri Tuhan Yesus, gitu kan? Roh Kudus datang ke atas diri Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus ada di situ, ya. Dan ketika Yesus, tadi sudah kita bahas di sini ya, di poin nomor 4 di sini,
ya, dalam hubungan dengan Yesus Kristus, di mana Roh Kuduslah yang artinya ketika Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat dan pekerjaan-pekerjaan baik, itu semua adalah melalui Roh Kudus. Gitu. Jadi Roh Kudus aktif dalam pelayanan Yesus pada waktu Yesus di dunia ini, gitu ya. Jadi dalam pengertian apa bahwa Roh Kudus belum datang, ya, belum datang pada waktu itu. Nah, maka kita sudah simpulkan bahwa dia belum datang kepada orang-orang percaya di dalam suatu pelayanan yang spesial, ya, yaitu pelayanan mendiami hati orang percaya, ya. Dan salah satu ayat kunci kita waktu itu, ya, kita bilang adalah Yohanes 14 ayat yang ke-17 di situ. Ini coba saya bacakan di sini, ya. Ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat dia dan juga tidak mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia sebab ia sedang menyertai kalian dan akan berada di dalam kalian. Jadi kita berkata bahwa ayat ini salah satu ayat kunci untuk memahami bahwa di masa itu Roh Kudus sedang menyertai murid-murid, tapi belum tinggal di dalam, baru ada akan berada di dalam kalian, ya, akan berada di dalam kalian. Jadi ini berbicara mengenai itu, ya. Dan maka, ya, karena itu, ya, minggu lalu kita sudah masuk di sini, ya, dan kita sudah membahas tentang baptisan Roh Kudus, ya. Dan coba kita balik lagi di sini deh. Kita bikin ke ini kita, ya. Dan kita sudah ini, ya, sudah bicara mengenai baptisan Roh Kudus, dan, ya, kita sudah berkata bahwa apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan dalam Roh Kudus, ya. Jadi baptisan dalam Roh Kudus, ya, ini bukan baptisan oleh Roh Kudus, karena ada sebagian orang yang salah memahami, ya. Ada sebagian orang yang salah memahami bahwa baptisan Roh Kudus itu Roh Kudus yang membaptis. Bukan, ya. Karena 5 kali di dalam Alkitab, ya, dinyatakan, ya, oleh Yohanes Pembaptis bahwa aku membaptis kalian dengan air, ya, tetapi dia yang akan datang setelah aku. Siapa dia yang dimaksud? Ya, Yesus. Yesus akan membaptis dalam Roh Kudus dan dalam api. Jadi baptisan Roh Kudus itu maksudnya adalah dibaptis di dalam Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya yang membaptis. Yang membaptis adalah Yesus Kristus. Ya, dia yang membaptis di dalam Roh Kudus dan api di situ. Ya. Dan kita melihat bahwa baptisan dalam Roh Kudus berdasarkan penelitian kita kemarin, ya. Nah, ini saya simpulkan saja, gitu, ya. Dijanjikan tentunya dalam Alkitab, ya, Yesus akan membaptis dalam Roh Kudus. Kemudian tercatat, ya, digenapi, ya, 4 kali dicatat, yaitu di hari Pentakosta, ya, Yerusalem, ya, kemudian di Samaria Rasul 8, ya, di Kaisarea rumah Cornelius, dan di Efesus di Rasul 19. Oke, jadi tercatat digenapi di situ, ya. Tercatat digenapi, dan kita bilang keempat insiden ini bertepatan dengan, ya, 4 tahapan Injil, 4 tahapan, ya, yang disebut dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ya, itu bahwa Injil harus dimulai dari apa?
ya, bahwa ya, ini ya, Injil diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea. Yudea ini ibu kotanya adalah Kaisarea ya. Ibu kota apa kita bilang administratifnya, Kaisarea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, sampai ke ujung bumi. Jadi keempat insiden ini bertepatan dengan 4 tahapan yang disebut di sini. Gitu ya. Dan ya, kita melihat juga ya, di sebagian insiden ini ya, di sebagian insiden ini ya, orang-orang percaya terlebih dahulu ya, dan diselamatkan terlebih dahulu ya, dan baru mendapat Roh Kudus belakangan ya. Di sebagian insiden ini orang-orang percaya dan diselamatkan terlebih dahulu dan baru mendapat Roh Kudus belakangan ya, baru mendapat Roh Kudus belakangan ya. Contohnya di Samaria ya, contohnya Samaria bahwa waktu itu yang pertama menginjil mereka adalah Filipus namanya ya. Filipus ini seorang penginjil ya, tadinya dia diaken ya, diaken dipilih menjadi diaken di Yerusalem, kemudian dia menginjil ya, dan dia akhirnya menjadi penginjil, dan Tuhan suruh dia ke berbagai tempat ya, salah satunya kemana itu, pada sida-sida dari Ethiopia dan sebagainya ya. Tapi dia menginjil ke Samaria, lalu orang Samaria percaya kepada Yesus ya, dan mereka bahkan dibaptis ya, dibaptis air ya. Tapi mereka belum mendapat Roh Kudus ya, sampai diutus Petrus dan Yohanes di situ. Jadi di sebagian insiden orang-orang percaya dan diselamatkan terlebih dahulu baru mendapat Roh Kudus belakangan. Sedangkan hari ini ya, Alkitab mengajarkan bahwa kita mendapatkan Roh Kudus ya, istilahnya ya, pada saat percaya. Ini ya, kita mendapat Roh Kudus pada saat percaya. Contohnya di dalam Efesus 1 ayat 13 ya. Intinya Roh Kudus itu menjadi tanda keselamatan kita lah ya, tanda keselamatan kita ya, sebagai jaminan keselamatan. Dan ini sudah banyak ya kita buka ayatnya waktu kita bicara Roh Kudus sebagai meterai dan lain sebagainya. Ya contohnya di ya, ini misalnya di 2 Korintus ya, 1 ayat 21 sampai 22 ya, dan macam-macam lagi ya. Jadi artinya kita harus bisa menjelaskan ini juga, karena ini adalah salah satu hal yang kadang-kadang ditanya oleh orang ya, kenapa misalnya di Kisah Rasul pasal 8 ya, orang-orang Samaria di situ percaya Yesus, bahkan dibaptis secara umum, tapi belum dapat Roh Kudus sampai perlu ditumpangin tangan oleh Petrus dan Yohanes. Lalu apakah kita hari ini perlu ditumpangin tangan supaya kita dapat Roh Kudus? Gitu kan? Nah, kalau kita tidak perlu ditumpangin tangan supaya dapat Roh Kudus, kenapa mereka waktu itu perlu? Gitu kan? Jadi ini adalah pertanyaan yang harus bisa dijawab. Begitu. Ya, dan kalau kita memahami masalah baptisan dalam Roh Kudus, maka kita akan bisa menjawab ini.
Ya, kita bisa menjawab ini. Oke. Kemudian poin yang kelima lagi kita dapatkan bahwa baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda. Ya, misalnya di Yerusalem tentu ada lidah api, ya, karunia bahasa baru. Ya. Kemudian di Samaria, nah di Samaria ini tidak eksplisit, ya, tidak eksplisit dikatakan ada tanda, ya, tetapi ada sesuatu yang dilihat oleh Simon, ya, Simon Magus, ya, julukannya Simon Magus. Simon yang akhirnya menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes katanya, dan kita baca di teks di situ ketika dia melihat bahwa karunia Roh Kudus datang dengan penumpangan tangan para rasul itu, dia menawarkan uang kepada mereka supaya dia juga dapat kuasa yang sama katanya di situ. Ya, dan dia dimarahin oleh Petrus waktu itu. Sama-sama Simon, ya, Petrus juga Simon Petrus, ya, tapi Simon Magus, ya, julukannya. Simon Magus di situ dia dimarahin, ya, bahwa, "Oi, binasa kamu dengan uangmu," kata Petrus di situ. Oke, tapi ya sepertinya ada sesuatu yang bisa dilihat, gitu kan? Karena katakan ketika Simon melihat, ya, jadi tidak eksplisit di sini, ya, tapi ada sesuatu yang dilihat Simon, jadi bisa jadi karunia bahasa baru juga, gitu ya. Lalu di rumah Cornelius, ya, ya, ada tanda, ya, di situ mereka memiliki karunia bahasa baru. Ya, karunia bahasa baru. Lalu ya, di Efesus juga ada karunia bahasa baru, ya, kepada 12 murid di sini, ya. Jadi kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda, ya. Di Yerusalem ada, dan satu tanda yang terus berulang terjadi adalah karunia bahasa baru di situ. Oke. Karunia bahasa baru, ya. Dan oke, kita lihat di sini. Nah, berdasarkan itu semua, sehingga kesimpulannya, maka kita bilang, ya, baptisan dalam Roh Kudus, ini sudah saya kasih juga minggu lalu, tapi ini saya ulang lagi, rephrase, ya, adalah, ya, jadi kita bilang ya, kita bilang semacam peresmian, gitu ya, tahapan, ya, Injil, ya, dan mulainya pelayanan Roh Kudus, ya, peresmian tahapan Injil dan mulainya pelayanan Roh Kudus yang khas zaman PB, ya, di suatu wilayah atau tahapan, ya, tertentu, ya. Ya, boleh dibilang begini, ya, baptisan dalam Roh Kudus adalah peresmian, ya. Dan ini minggu lalu juga sudah ada, tapi ya saya bikin dengan kata-kata yang mungkin sedikit berbeda, tapi sama intinya, gitu ya. Baptisan dalam Roh Kudus adalah peresmian tahapan Injil, ya, dan mulainya pelayanan Roh Kudus yang khas sama perjanjian baru di suatu wilayah atau tahapan tertentu, gitu. Sehingga ada 4 kali, karena sesuai dengan 4 tahapan yang diberikan di situ, ya. Dan ini membantu menjelaskan, ya, Jadi kalau saya tarik garis di sini, ya, kita tarik garis waktu, ya, tapi kita zoom in. Nah, garis waktunya nggak usah sampai Adam dan Hawa, tapi ini kita gini aja deh. Ini zaman PL, ya. Lalu Tuhan Yesus datang, kemudian dia mati di salib, ya. Ini kan.
um, lalu ini hari Pentakosta, ya. Pentakosta, ini saya kasih P aja ya, P Pentakosta, ya. Kemudian tidak lama kemudian Samaria, ya. Kemudian rumah Cornelius, ya. Kemudian terakhir adalah Efesus. Oke ya. Nah, ini kita kasih kode seperti ini. Oke. Dan jadi kita menjadi paham ya. Roh Kudus ada di PL, tapi kan dia belum datang dalam konteks itu tadi, pelayanan yang khas perjanjian baru, yaitu tinggal dalam hati manusia, itu yang percaya gitu ya. Tapi ada nggak orang-orang yang beriman di zaman PL? Ya tentu ada, gitu kan? Orang-orang beriman zaman PL tentu ada, ya. Dan sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus, ada nggak orang-orang beriman? Ada, ya. Ya sudah pasti ada. Ya. Seperti orang-orang seperti Zakaria, ya. Bahkan Maria dan Yusuf itu kan orang-orang beriman kepada Tuhan, kan? Yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan Yesus Kristus dan sebagainya, ya. Lalu akhirnya Yesus mulai melayani. Ada nggak orang-orang yang percaya kepada dia? Ada, gitu. Ya antara lain ke-12 rasulnya, ya, dan kita tahu ada 120 orang bahkan, minimal, gitu kan, minimal 120 orang yang berkumpul di ruang atas di situ. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada orang-orang yang, ya, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, tapi mereka belum punya Roh Kudus. Belum Roh Kudus belum masuk ke dalam hati mereka, gitu. Belum diam dalam hati mereka seperti kita hari ini. Belum. Kenapa? Karena apa? Yang tadi kita bilang, Roh Kudus belum datang dalam konteks pelayanan itu. Ya. Nah, sehingga kita bilang, maka pada poin ini, pada posisi ini, sebelum hari Pentakosta, ada orang-orang yang sudah beriman, sudah percaya ini ya, dan diselamatkan, ya, orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan, tapi belum punya Roh Kudus. Mereka menunggu datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, gitu ya. Nah, begitu Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, ya, maka kita bilang bahwa setelah itu kalau ada orang yang diselamatkan, maka dia langsung dapat Roh Kudus, gitu, ya. Dia langsung dapat Roh Kudus setelah itu, ya. Karena pada hari Pentakosta di gereja, pada hari Pentakosta gereja Yerusalem waktu itu di awal hari mereka sudah punya 120 anggota. Tapi di akhir hari Pentakosta jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa, gitu kan. Jadi ada penambahan 3.000 orang di situ di Yerusalem pada waktu itu, dan 3.000 orang ini ya mereka dapat Roh Kudus, gitu. Tidak perlu tunggu Pentakosta berikutnya lagi, gitu. Pentakosta satu kali terjadi, ya. Nah kemudian tidak lama kemudian setelah itu kita mendapat kabar bahwa jumlah mereka bertambah menjadi 5.000 orang, gitu kan, di Kisah Rasul pasal 4. Jadi jumlah mereka bertambah menjadi 5.000 orang, dan itu juga langsung dapat Roh Kudus, tidak perlu menunggu Pentakosta berikut lagi, gitu, ya. Karena Pentakosta hanya perlu terjadi satu kali, ya, untuk menandakan kedatangan Roh Kudus di situ, ya. Nah, tetapi lalu Injil mulai masuk ke Samaria. Nah, Samaria ini gini, salah satu masalah doktrinal yang sangat besar pada masa itu adalah hubungan kekristenan dengan Yahudi, kan? Apakah kekristenan adalah sub bagian dari Yahudi, artinya semua orang Kristen itu harus orang Yahudi, gitu ya? Apakah kekristenan adalah sub kategori dari Yahudi, ataukah kekristenan lebih luas dari Yahudi? Nah, ini perdebatan besar pada waktu itu, ya. Dan ada sebagian orang Yahudi yang kekeh bahwa enggak, kalau kamu mau jadi Kristen berarti kamu masuk Yahudi, karena kekristenan adalah sub dari Yahudi, ya, sub kategori dari Yahudi. Nah, tetapi
Roh Tuhan tentu menggerakkan bahwa enggak seperti itu, ya enggak seperti itu. Dan tentu ini makin tahun akan makin jelas begitu ya. Dan akhirnya sehingga Tuhan perlu membuat ini menjadi sangat jelas bagi mereka ya, sehingga Tuhan sengaja ya, ketika Injil akhirnya masuk ke wilayah Samaria. Nah, Samaria ini orang-orang yang setengah Yahudi ya. Orang Samaria adalah hasil kawin campur antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan ketika setengah Yahudi ini ya, maka Tuhan ya tidak langsung memberikan mereka Roh Kudus. Ya. Tetapi Tuhan ingin agar semacam ada peresmian gitu ya. Dan ini ada tujuannya juga. Tujuannya adalah supaya orang-orang Samaria yang tadinya dengan orang Yahudi kan bermusuhan besar itu. Ya. Kalau kita baca di Injil, orang Samaria dengan orang Yahudi gontok-gontokan, yang mereka sering berdebat, sering bermusuhan. Tapi Tuhan ingin ketika mereka percaya Tuhan, ya, orang-orang Samaria ini mereka harus tunduk kepada otoritas rasul-rasul Yahudi. Ya. Dan untuk memastikan itu terjadi, Tuhan mau supaya ada rasul Yahudi diwakili oleh Petrus dan Yohanes yang datang menumpangkan tangan pada mereka, baru mereka mulai mendapat Roh Kudus di situ. Ya, jadi mulai diresmikan untuk tahapan Samaria. Jadi Yerusalem sudah orang Yahudi jelas ya. Samaria sekarang setengah Yahudi ya. Dan Tuhan mau ada peresmian itu oleh rasul-rasul Yahudi. Dan Tuhan bekerja di dua sisi ya. Tuhan juga ingin menghancurkan prasangka dan segala macam di hati orang-orang Yahudi juga, karena orang Yahudi juga tadinya begitu curiga dengan orang Samaria. Bahkan masih ingat nggak? Pernah satu kali ada satu desa Samaria yang kurang mau menerima Yesus, dan Yohanes dan Yakobus ya, yang disebut anak-anak Guntur ya, Zebedeus, anak Guntur, yang berkata, "Tuhan, maukah engkau kami memanggil api turun dari langit dan menghanguskan desa ini?" katanya. Nah, Tuhan hardik mereka, Tuhan tegur mereka gitu. Tapi ini menunjukkan sikap superioritas Yahudi biasanya yang mereka tunjukkan pada orang Samaria. Nah, Tuhan juga ingin mengajar rasul-rasul Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi, bahwa tidak, kalian sekarang harus melayani teman-teman Samaria kalian. Ya, kalian harus melayani teman-teman Samaria kalian, sehingga mereka harus datang dan harus melayani mereka, menumpangkan tangan dan sebagainya. Jadi Tuhan ingin supaya orang-orang Kristen Samaria dan orang-orang Kristen Yahudi ya bersatu gitu, bersatu ya, sehingga Tuhan memerlukan atau membuat harus ada peresmian seperti itu. Nah, baru jadi di masa sini juga ada orang-orang yang tadinya percaya, yaitu orang Samaria itu ya, mereka sudah diinjili oleh Filipus, mereka percaya, mereka belum dapat Roh Kudus. Setelah tumpang tangan oleh Petrus dan Yohanes, baru mereka dapat Roh Kudus. Tetapi tentunya ya, setelah itu, kalau misalnya minggu depannya atau bulan depannya ada lagi orang Samaria yang percaya, tentu mereka tidak perlu tunggu Petrus Yohanes lagi. Ya nggak mungkin Petrus dan Yohanes atau semua rasul harus tiap kali ada orang Samaria yang percaya harus datang tumpang tangan ke mereka baru dapat. Enggak, tentu tidak, gitu kan? Nah, setelah itu mereka yang percaya, orang Samaria kalau ada yang percaya akan langsung dapat Roh Kudus. Gitu. Nah, karena itu peresmiannya, ya peresmiannya. Demikian juga rumah Cornelius sama ya. Nah, ini juga ada barrier lain lagi ya, barrier lain ya, di mana sekarang bergerak dari orang Yahudi, setengah Yahudi, sekarang yang total orang non-Yahudi, total non-Yahudi ya. Dan Petrus harus dapat penglihatan sampai 3 kali baru dia mau pergi ke rumahnya Cornelius ya. Tapi Tuhan juga membuat suatu tanda di situ untuk menghilangkan keraguan apapun dalam benak orang Yahudi, karena sampai Petrus balik ke Yerusalem aja dia dituduh gitu oleh sebagian saudara di situ, dimarahin sebagian saudara, kenapa kamu masuk ke rumah orang non Yahudi segala macam, sampai Petrus harus mempertahankan diri dan kasih tahu, enggak, ini pekerjaan Tuhan gitu kan, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan tunjukkan pada saya melalui mimpi, penglihatan kemudian juga Tuhan kasih peresmian di situ. Nah, peresmian di sini tujuannya adalah untuk memastikan orang-orang Yahudi menerima orang-orang non-Yahudi, sehingga Tuhan kasih tanda-tanda dan lain sebagainya di situ ya. Dan yang keempat terakhir ya, sampai ke ujung bumi ya, mereka ada di Efesus tentunya ya, suatu kota non-Yahudi, dan
Ini untuk menunjukkan bahwa ya mulai sekarang sudah ini ya, Injil sudah sampai ke ujung bumi, dan tentu ya Efesus adalah perwakilannya saja, rupanya Tuhan pilih kota itu di situ ya. Nah, jadi ini menjelaskan semua fakta ini dengan baik ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, di kalangan ini ya, oke. Dan kita bilang ada beberapa ini ya, ada beberapa posisi di sini ya, beberapa posisi mengenai baptisan Roh Kudus. Oke. Ya, dan kita bilang di sini posisi kaum Pantekosta, karismatik ya. Kemudian posisi Protestan pada umumnya. Kemudian ada posisi Alkitabiah, posisi kita. Ya. Kita kaum Baptis ya ini ya. Oke, misalnya di poin ini ya, kita bilang apakah terjadi setelah atau sebelum keselamatan. Dan kaum Pantekosta berkata setelah keselamatan. Sorry, bukan sebelum. Jadi sebelum sih. Pada saat keselamatan ya. Ini terjadi setelah atau pada saat keselamatan. Kaum Pantekosta berkata setelah, ya. Kaum Protestan banyak yang berkata pada saat. Ya. Kenapa demikian? Karena kaum Protestan intinya kita lihat ya, mereka, ya, kita bilang mereka menyamakan baptisan Roh Kudus dengan didiami Roh Kudus. Ya. Mereka menyamakan baptisan Roh Kudus dengan didiami Roh Kudus. Nah, padahal ini dua hal yang berbeda ya. Sedangkan yang Alkitabiah berkata setelah. Kita ganti dulu warnanya. Kita ganti ini ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi apakah terjadi setelah atau pada saat keselamatan, kan? Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, ini ya. Apakah disertai tanda-tanda? Ya. Dan Pantekosta menjawab ya, disertai tanda-tanda. Kaum Protestan berkata tidak disertai tanda-tanda. Ya, karena sekali lagi kaum Protestan banyak menyamakan baptisan Roh Kudus dengan didiami Roh Kudus. Jadi kayak menerima Roh Kudus dalam hati.
ya, tidak disertai tanda-tanda. Ya. Sedangkan menurut Alkitab disertai tanda-tanda. Ya, tadi sudah kita lihat ayat-ayatnya di sini ya. Oke. Lalu apa lagi? Ya. Misalnya pertanyaan selanjutnya lagi, apakah masih ada hingga hari ini? Ya. Nah, kaum Pentakosta berkata, oh iya, masih ada sampai hari ini. Ya. Kaum Protestan juga berkata, oh iya, masih ada sampai hari ini. Kaum Baptis berkata, tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, tidak lagi karena baptisan Roh Kudus adalah peresmian, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi bisa kita tanya di sini ya? Ya, kita bisa bertanya, misalnya, apakah terjadi pada saat atau setelah keselamatan, apakah masih ada sampai hari ini? Ya, ya, oke. Itu yang coba kita tanya ya. Jadi, sepertinya saya ada kemarin itu di kelas saya ada tulis satu lagi ya di kelas yang offline, kok saya jadi lupa. nanti saya keinget deh. Bentar ya. Oke. Ya udah. Nah, ini yang penting ini dulu ya. Jadi, nah, kesalahpahamannya. Oh, ini. Ya. Oke. Nah. Apakah perlu dicari oleh orang percaya? Ya, apakah perlu dicari oleh orang percaya? Dan kaum Pentakosta berkata ya. Kaum Protestan bilang tidak. Ya. Dan kita juga bilang tidak. Ya. Oke. Jadi coba kita bikin itu. Ya. Nah, kaum Pentakosta menganggap baptisan Roh Kudus itu dalam beberapa hal mereka benar gitu ya. Dalam beberapa hal mereka benar. Misalnya mereka bilang, kok kalau kita lihat di Alkitab baptisan Roh Kudus itu disertai tanda-tanda, tanya kan selalu ada bahasa ini ya, karunia bahasa roh kadang-kadang mereka bilang ya, atau bahasa lidah ya. Dan oke, itu benar ya. Dan kemudian kita juga sering lihat dalam Alkitab bahwa itu terjadi setelah keselamatan. Contohnya yang di Samaria, di Efesus, bahkan di Yerusalem itu kan orangnya sudah selamat dulu baru dapat baptisan dalam Roh Kudus. Jadi dalam beberapa hal mereka benar gitu ya. Sedangkan kaum Protestan mereka salah karena mereka menyamakan baptisan Roh Kudus dengan didiami Roh Kudus. Ya. Jadi mereka melihat ya praktek Pentakosta, kelompok Pentakosta. Wow, kalau begitu Pentakosta bilang kita harus cari kalau gitu hari ini. Jadi kalau kamu sudah diselamatkan itu tidak cukup, kamu harus cari, kamu harus minta ditumpangin tangan oleh pendeta mana, begitu kan? Kamu harus cari sampai kamu bisa dapat Roh Kudus itu, dan tandanya adalah kamu berbahasa lidah gitu. Jadi ini adalah posisi Pentakosta yang klasik ya, bahwa kalau kamu sudah diselamatkan itu tidak cukup ya. Kamu harus untuk maju setingkat lagi. Setelah diselamatkan, kamu harus dapat Roh Kudus. Kamu harus dapat Roh Kudus,
kamu harus dibaptis Roh Kudus, kamu harus dan itu bisa melalui penumpangan tangan, itu bisa melalui entah doa puasa atau gimana segala macam, pokoknya ada sesuatu yang dicari setelah keselamatan. Dan kemudian kalau kamu dapat, maka tandanya adalah kamu bisa bahasa roh menurut mereka ya, bahasa roh, bahasa lidah. Nah, kaum Protestan melihat bahwa itu kacau, banyak kekacauan di situ, sehingga mereka menyamakan baptisan Roh Kudus dengan didiami Roh Kudus, sehingga posisi mereka adalah enggak, kita sudah dapat Roh Kudus kok waktu kita percaya. Nah itu benar, kita dapat Roh Kudus waktu kita percaya hari ini, gitu kan. Nah, sehingga mereka menyamakan itu, tapi dengan menyamakan itu mereka jadi salah dalam beberapa hal ya, karena yang mereka jawab ini sebenarnya bukan baptisan Roh Kudus ya. Poin ini adalah poin didiami Roh Kudus ya. Kalau ini mengenai didiami Roh Kudus, maka ini jadi benar. Kapan kita didiami Roh Kudus? Ya pada saat kita percaya ya. Apakah disertai tanda-tanda? Tidak. Memang tidak kalau didiami Roh Kudus doang, gitu kan. Dan apakah masih ada sampai hari ini? Ya tentu ada. Sampai hari ini kita masih ada orang percaya didiami Roh Kudus. Dan apakah perlu dicari oleh orang percaya? Tidak, karena ini otomatis gitu. Jadi semua poin ini benar kalau kita berbicara mengenai didiami oleh Roh Kudus. Tapi kita bukan bicara mengenai didiami Roh Kudus, kita bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Dan baptisan dalam Roh Kudus itu adalah suatu peristiwa historis, ya, peristiwa historis. Karena itu peresmian, kita balik lagi, karena itu peresmian di sini, ya, peresmian, dan kita bilang dalam peresmian itu seringkali ada upacara spesialnya, ya, dan ilustrasi yang saya berikan adalah baru beberapa waktu yang lalu saya pergi meresmikan gedung gereja yang baru di Kalimantan Barat, ya, di dekat Pontianak sana. Dan kita ada banyak acara, kita gunting pita, kemudian kita ada kue, kita ada tumpeng, kita undang kepala-kepala daerah dan segala macam untuk hadir di situ. Dan kita untuk pertama kali pakai gedung gereja itu, ya. Nah, tetapi kita pakai gedung gereja pertama kali pada waktu itu, tentu hari Minggu depannya kita pakai lagi. Tapi apakah perlu peresmian lagi? Kan nggak perlu, gitu, ya. Dan kita pakai terus, setiap minggu kita pakai terus, setiap minggu kita pakai terus. Apakah perlu diresmikan lagi? Nggak perlu. Apakah setiap kali perlu gunting pita lagi? Ya nggak perlu begitu, karena peresmiannya sudah terjadi secara historis, gitu ya. Nah demikian juga ya, baptisan Roh Kudus meresmikan mulainya Roh Kudus diam dalam hati manusia. Nah setelah itu dan karena itu peresmian, maka perlu tanda-tanda. Makanya Tuhan kasih tanda-tanda ya, yang luar biasa dan sebagainya. Tapi setelah itu di pendiaman Roh Kudus masuk dalam hati orang percaya, ya terus terjadi gitu. Begitu orang percaya, langsung Roh Kudus masuk dalam hatinya. Begitu orang percaya, Roh Kudus masuk dalam hatinya. Tapi nggak perlu ada peresmian lagi, gitu. Nggak perlu gunting pitanya lagi ya, yang tanda-tanda segala macam itu nggak perlu lagi. Gitu, ya. Oke, jadi moga-moga itu sangat-sangat dipahami, karena kita lihat di sini ya. Karena kita mau masuk kepada poin yang ini, didiami Roh Kudus. Ya, kita masuk sini, didiami oleh Roh Kudus. Ya, didiami Roh Kudus, dan didiami Roh Kudus ini berbeda. Yang berbeda dengan dibaptis ya dalam Roh Kudus. Didiami Roh Kudus. Ya, dan didiami Roh Kudus tadi ya, Yohanes 14 ayat 17. Coba kita lihat di sini ya. Saya bukakan deh ya. Sebentar. Oke, coba misalnya kita lihat di Yohanes 14 ayat 17 yang tadi itu ya. Mengenai roh kebenaran, ya, roh kebenaran, ia sedang menyertai kalian dan akan berada di dalam kalian. Akan berada. Jadi Roh Kudus akan mendiami kita. Ya. Dan ini disebutkan akan itu sebelum hari Pentakosta dan sebelum masing-masing dari peresmian 4 tahap itu. Yeremia 31
sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Dan dalam perjanjian itu apa yang terjadi? Ya, dalam perjanjian itu ya, ya, bahwa Tuhan akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ya. Nah, dan ini diperluas lagi di dalam Yehezkiel. Yehezkiel, ya. Nah, ini ya, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Ya. Jadi ini juga jelas, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, Matius 26 ayat 28. Ya, dan tentu pengorbanan Yesus Kristus diperlukan, ya, karena darahnya lah yang mengesahkan perjanjian baru itu. Makanya Roh Kudus baru bisa masuk ke dalam hati manusia, mendiami hati manusia sesudah Yesus dimuliakan. Ya, dan Yesus dimuliakan itu adalah dia mati di atas kayu salib, gitu ya. Nah, sebab inilah adalah darahku, perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Kita masih ingat yang dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 38-39, siapa yang percaya padaku, sama seperti yang kitab suci katakan, sungai-sungai air kehidupan akan mengalir keluar dari hatinya. Hal ini ia katakan tentang roh yang akan, jadi belum waktu itu ya, akan diterima orang yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kenapa Yesus perlu dimuliakan dulu? Karena Roh Kudus masuk ke dalam hati manusia itu adalah bagian dari perjanjian baru, dan perjanjian baru disahkan dan baru bisa berlaku setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk mengesahkan perjanjian itu. Oke ya, jadi ini cukup jelas. Baik ya. Kita harus sangat mampu membedakan, ya, istilah-istilah ini. Nah, lalu ada istilah lain lagi, ya. Ada istilah lain lagi, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini menarik lagi ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah sama dengan didiami Roh Kudus? Apakah sama dengan baptisan Roh Kudus? Tentu tidak. Ya, beda semua nih ya, beda. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu apa? Nah, coba kita lihat. Kita lihat ya, kita lihat contohnya. Kita lihat ayat-ayat berikut. Dan salah satu yang paling pertama adalah pada hari Pentakosta juga, yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 4 di sini, ini kalau kita tidak hati-hati berpotensi mengacaukan pemahaman kita. Mengapa? Karena pada hari Pentakosta dikatakan di sini, maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain, sebagaimana yang Roh itu berikan pada mereka untuk bertutur kata. Ya. Sehingga kalau kita salah memahami, ya, kita bisa menyimpulkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Pentakosta, bahwa penuh dengan Roh Kudus itu hasilnya adalah berbicara dengan bahasa-bahasa lain, atau karunia bahasa lidah atau bahasa roh mereka bilang, ya. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus berbicara dengan bahasa-bahasa lain, gitu, ya, karena mereka melihat Kisah Rasul 2 ayat 4. Tetapi kalau kita mengambil kesimpulan ini, maka kita sudah salah, karena kita berarti kurang meneliti Alkitab secara komprehensif, gitu ya. Dan kesalahan ini terjadi karena rupanya di hari Pentakosta itu 3 hal terjadi, ya, tiga-tiganya terjadi. Baptisan Roh Kudus terjadi,
sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Rasul 10 juga, ya. Jadi pada hari Pentakosta mereka dibaptis Roh Kudus, karena tadi itu peresmian kan, peresmian. Mulai saat ini Roh Kudus memulai pelayanan dia, datang gitu ya, datang. Kemudian mereka didiami Roh Kudus. Ya benar dong, ya. Jadi karena kan diresmikan, berarti itu mulai pertama kali ya, Roh Kudus mulai masuk ke dalam hati orang percaya. Jadi ada baptisan Roh Kudus, ada didiami Roh Kudus, dan ada penuh dengan Roh Kudus juga. Ada penuh dengan Roh Kudus, ya. Dan jadi tiga-tiganya terjadi. Jadi kalau kita bilang bahwa kok ada karunia bahasa-bahasa lain, nah ada karunia bahasa-bahasa lain, itu kita harus pahami apakah itu kena ke penuh Roh Kudusnya, atau didiami Roh Kudusnya, atau baptisan dalam Roh Kudusnya, gitu. Dan kalau kita telusuri semua yang lain, yang benar adalah karunia bahasa-bahasa ini dikaitkan dengan baptisan dalam Roh Kudusnya, bukan dengan didiami Roh Kudus, dan bukan dengan penuh dalam Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat semua insiden baptisan dalam Roh Kudus yang lain disertai tanda-tanda. Tanda-tandanya karunia bahasa, ya, seperti di rumah Cornelius, di Efesus, dan yang tidak eksplisit namun implisit bisa jadi di Samaria juga. Ya, sedangkan kalau kita baca tentang didiami Roh Kudus, tidak ada janji atau insiden lain di mana dikatakan mereka berbicara dalam bahasa lain. Dan kalau kita cek insiden-insiden penuh dengan Roh Kudus juga tidak ada. Gitu ya. Nah, coba kita cek insiden-insiden di mana dikatakan itu dipenuhi Roh Kudus. Masih di Kisah Rasul ya. Di Kisah Rasul pasal, jadi di Kisah Rasul banyak sekali. Misalnya Kisah Rasul 4 ayat 8, di mana dikatakan di situ apa? Maka Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini waktu Petrus dan Yohanes ditangkap karena mereka menginjil, lalu mereka diperhadapkan ke ini ya, mahkamah majelis Yahudi yang namanya Sanhedrin. Dan maka Petrus menjawab penuh dengan Roh Kudus. Jadi dalam insiden ini Petrus penuh dengan Roh Kudus. Tapi apakah dia berbahasa lidah pada waktu itu? Enggak, dia tidak berbahasa lidah, ya. Dia tidak ngomong dengan bahasa-bahasa lain. Tetapi apa yang dia katakan? Berkata kepada mereka, hai pemimpin umat dan tua-tua Israel, jika kami pada hari ini diperiksa. Jadi dia ngomong dengan bahasa ya Ibrani kemungkinan waktu itu. Oke. Nah, dan kalau kita boleh meneliti apa efek dari dia penuh dengan Roh Kudus di sini, ya. Apa efeknya? Kita bisa bilang efeknya mungkin ya dia berani, ya. Dia bisa berkata-kata dengan baik, dia bisa menjawab dengan baik mungkin, ya. Dia penuh keberanian, ya. Dia bersaksi dan sebagainya. Ya, itu bisa kita kaitkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Oke. Coba kita lihat lagi, ya. Itu kan Kisah Rasul 4 ayat 8. Kemudian berikutnya lagi muncul penuh dengan Roh Kudus, Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Dan setelah mereka berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Nah, oke. Kalau di poin yang satu ini, nah ini sebenarnya masih pasal 4. Jadi setelah mereka diperingatkan dan lain sebagainya, Sanhedrin menyesah mereka sebentar lalu melepaskan mereka, ya. Tapi mereka senang, ya, lalu mereka berdoa. Nah, mungkin ada yang bilang lah di sini ada semacam tanda nih, ya, goncanglah tempat mereka berkumpul itu. Oke, dalam insiden ini memang ada seperti suatu tanda, ya, goncang di situ. Tapi tanda ini tidak disebutkan seolah-olah itu karena mereka dipenuhi Roh Kudus, melainkan ini bahkan dipenuhi Roh Kudusnya disebutkan setelah itu, gitu kan. Dan setelah mereka berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul itu, baru kemudian disebutkan dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Jadi teks bukan sedang mencoba mengaitkan dipenuhi Roh Kudus seolah-olah kalau dipenuhi Roh Kudus maka goncang tempatnya. Kalau memang mau seperti itu, mestinya dipenuhi Roh Kudus disebut duluan dong, gitu kan. Mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga goncanglah tempat itu. Tidak, ya. Goncanglah tempat mereka berkumpul, baru kemudian disebut bahwa mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Dan goncangnya tempat ini adalah respon Tuhan terhadap doa mereka sebenarnya. Ya, mereka berdoa, goncang tempat. Nah, tetapi
penuh dengan Roh Kudus dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Jadi ini mirip dengan yang tadi di atas di pasal 4 ayat 8. Petrus penuh dengan Roh Kudus, lalu dia menjawab Sanhedrin dengan penuh keberanian, ya, dia bersaksi kepada mereka, ya. Jadi coba kita telusuri lagi, cocok nggak ini apa istilahnya, hal ini di sini ya. Dan tidak ada sekali lagi bahasa lidah di sini atau karunia bahasa-bahasa ya. Oke, sekarang kita lihat lagi, kali berikutnya muncul istilah penuh Roh Kudus, ya, ada di Kisah Rasul 6 ayat 3. Dan ini dalam konteks pemilihan diaken. Pemilihan diaken ada suatu keperluan, ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, pilihlah dari antara kalian 7 orang laki-laki yang berkesaksian, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, yang akan kami angkat untuk kebutuhan ini. Oke, jadi dan akhirnya mereka memilih ya orang-orang, yaitu Stefanus. Nah, katanya seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, spesifik di sini disebutkan penuh iman dan Roh Kudus. Nah, tetapi apakah mereka berbahasa lidah? Tidak dikatakan demikian. Malah apa yang paling signifikan dari Stefanus yang disebut penuh iman dan Roh Kudus ini? Ya, kalau kita baca terus di pasal-pasal selanjutnya, ya, di pasal 7 yang paling signifikan adalah, ya, dia bersaksi dengan penuh berani. Ya, dia bersaksi sampai mati di pasal 7. Dia menjadi martir yang pertama. Oke, coba kita lihat lagi ya. Kemudian masih dalam kemartiran ini ya, Stefanus di pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan ia berkata, lihat aku menyaksikan langit terbuka. Dan ini sesaat sebelum dia mati, karena begitu mendengar perkataan ini, orang-orang banyak langsung ini ya menyerbu dia, melempari dia dengan batu dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di sini penuh dengan Roh Kudus tidak dikaitkan dengan bahasa lidah atau karunia-karunia yang ajaib gimana, tapi dengan apa? Dengan keberanian, sekali lagi ya, keberanian bersaksi sampai mati, ya, melakukan kehendak Tuhan, ya, menjalankan kehendak Tuhan gitu. Oke, lalu kita lihat lagi di sini Kisah Rasul 9 ayat 17. Nah, ya. Oke, maka pergilah Ananias, ini cerita pertobatan Saulus yang akhirnya nanti menjadi Paulus. Pergilah Ananias dan masuk ke dalam rumah itu, dan setelah meletakkan tangan ke atasnya, ia berkata, saudara Saulus, ya, Tuhan, yaitu Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan pada waktu engkau datang, telah mengutus aku supaya engkau dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, ini juga tidak ada konteks bahwa lalu ada bahasa lidah di situ atau lain sebagainya. Oke, Kisah Rasul 11 ayat 24 selanjutnya. So, Barnabas adalah seorang yang baik dan penuh Roh Kudus dan iman, ya. Sekali lagi tidak ada juga gambaran bahwa Barnabas pada waktu itu lalu berbahasa lidah atau lain sebagainya. Tetapi penekanannya adalah penuh dengan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang baik ya, menunjukkan kayak semacam karakter Kristen yang luar biasa begitu ya. Orang Kristen yang baik adalah yang penuh dengan Roh Kudus, karena itu berarti ya dia akan dipimpin oleh Roh Kudus begitu. Makanya waktu mereka pilih diaken juga pilih yang penuh dengan Roh Kudus dan sebagainya ya. Oke, dan Kisah Rasul 13 ayat 9 juga sama ya. Lalu Saulus ini dalam perjalanan misi pertama yang juga dipanggil Paulus, penuh dengan Roh Kudus, menatap juga kepadanya. Nah, di sini tidak ada juga bahasa lidah. Ya, di sini Paulus menghardik ya seorang ini penjahat namanya Elimas di sini ya, seorang penyihir di sini ya. Dan Paulus bersaksi dengan berani. Di sini kembali kaitannya adalah dengan bersaksi. Benang merahnya adalah mereka bersaksi, mereka berani bersaksi, mereka menunjukkan ya karakter Kristen. Kisah Rasul 13 ayat 52, dan murid-murid itu penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Ya, juga tidak ada dicatat bahwa mereka berbahasa lidah dan sebagainya.
Oke, jadi setelah melihat insiden-insiden di Kisah Para Rasul, ya, maka kita mulai mendapatkan bahwa yang dikaitkan dengan bahasa lidah cuma satu dong, yaitu di Kisah Rasul 2 ayat 4. Dan di Kisah Rasul 2 ayat 4 itu, makanya kita bilang, kita jangan terkecoh. Itu bukan karena penuh Roh Kudusnya mereka berbahasa lidah, tapi karena pada waktu itu adalah peresmian baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan berarti dia harus berbahasa lidah. Dan kita dapatkan konfirmasi hal ini di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Oke. Dan dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah mabuk oleh anggur, karena di dalamnya ada ketidaksenonohan. Ya. Tapi hendaklah kalian penuh dengan roh, katanya. Nah ini. Jadi rupanya penuh dengan roh ini sesuatu yang bisa kita usahakan, karena ada perintahnya. Hendaklah kalian penuh dengan roh, tidak boleh mabuk di sini. Sehingga kita bilang penuh dengan roh juga berbeda dengan didiami Roh Kudus. Ya. Ketika orang percaya kepada Yesus, dia otomatis didiami Roh Kudus. Dia nggak perlu cari-cari, dia nggak perlu mengusahakannya. Tapi penuh dengan roh, rupanya diperintahkan. Hendaklah kalian penuh dengan roh. Ya. Dan ayat ini juga memberitahu kita, sebenarnya penuh dengan roh itu apa sih? Karena dia mengkontraskan. Janganlah mabuk oleh anggur. Ya. Nah, orang yang mabuk oleh anggur, dia dikuasai. Ya. Kehendaknya, pikirannya dikuasai oleh anggur. Ya. Sehingga kita bilang, mabuk oleh anggur, dikuasai oleh anggur. Penuh dengan roh, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang penuh, hendaklah kalian penuh dengan Roh Kudus, maksudnya adalah hendaklah kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus, ya, sehingga kita penuh dengan Roh Kudus, kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan seringkali itu berkaitan dengan bersaksi, ya, seringkali itu berkaitan dengan menginjil, seringkali berkaitan dengan kita berani untuk Tuhan di hadapan orang-orang dan lain sebagainya, ya, seperti terbukti di dalam Kisah Para Rasul di situ. Oke, jadi itu adalah dibaptis dalam Roh Kudus, didiami Roh Kudus, kemudian dipenuhi Roh Kudus. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Karena kita akan masuk ke karunia-karunia, ya, itu nanti panjang lagi, yang panjang, ya, yang karunia-karunia ini, ya. Tapi kita istirahat sebentar ya, sekitar 5 menit, ya. Nah, siapa tahu ada yang mau bertanya. Kalau tidak, nanti kita akan masuk ke dalam karunia-karunia Roh Kudus. Oke, saya pause dulu recordingnya. Ya, kita mau melanjutkan setelah istirahat sebentar tadi di dalam kelas kita, dan ada sedikit pertanyaan di sini. Saya lihat di chat kita. Jadi kalau Anda ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan. Boleh di chat, boleh juga Anda sampaikan dengan oral, ya, lewat mikrofon kalau mau. Dan Pak Arisman Purba bertanya, di medsos masih ada para gembala berbahasa lidah yang tak dapat kita pahami artinya. Bagaimana sikap kita hal tersebut supaya diluruskan pada yang belum mengerti? Ya, baik, ya. Jadi kita sebenarnya belum sampai ke itu secara persisnya. Nah, kita akan melihat, karena kita bicara mengenai karunia-karunia roh, gitu ya. Dan cuman saya jawab secara umum dulu, gitu ya. Nanti kalau sudah sampai ke sana, nanti akan jelas sendiri, ya. Intinya adalah kita harus menilai segala sesuatu dengan Alkitab, gitu kan? Kita menilai segala sesuatu dengan Alkitab. Jadi hari ini kalau kita melihat ada orang yang mengklaim, ya, dia berbahasa lidah atau berbahasa roh, istilah yang sering mereka pakai, istilah yang nggak ada dalam Alkitab sebenarnya, bahasa roh itu. Tapi ada yang mengklaim mereka berbahasa lidah segala macam. Nah, kita nilai dengan Alkitab. Kita nilai beberapa hal. Satu, kita nilai apakah fenomena bahasa lidah yang diklaim hari ini sama dengan yang di dalam Alkitab, gitu kan? Apakah deskripsinya sama, ya? Karena di dalam Alkitab ada deskripsinya. Misalnya di hari Pentakosta, murid-murid
berbahasa bahasa-bahasa lain, sampai-sampai orang-orang yang datang dari segala penjuru dunia ya mendengar, kok dia ngomong bahasa kita gitu kan. Jadi kita bisa bertanya, apakah itu yang terjadi? Ya, ataukah yang terjadi itu kayak hari ini mereka bikin bunyi-bunyi yang sembarangan saja, gitu ya. Lalu kedua, kita bertanya lagi, ya, apakah tujuan bahasa lidah ya sama dengan yang dalam Alkitab? Apa tujuan bahasa lidah dalam Alkitab? Nah, nanti kita akan bahas itu, ya. Kemudian yang ketiga, kita tanya lagi, apakah menurut Alkitab sampai hari ini masih ada karunia bahasa lidah, ataukah menurut Alkitab itu berhenti? Nah, itu juga akan kita nilai, itu ya, akan kita nilai. Jadi ya, nanti kita sampai ke pembahasannya, tapi kira-kira nanti kita nilainya seperti itu, ya. Oke, baik-baik. Nah, saat ini kita melihat ya mengenai karunia-karunia roh di sini. Karunia-karunia roh, baik. Dan ada dua perikop utama yang berbicara mengenai ini dalam Alkitab, ya, yaitu 1 Korintus pasal 12 sampai 14, kemudian Roma pasal 12. Dan ingat, pada waktu Tuhan memerlukan seseorang di Perjanjian Lama, dia mengurapi orang tersebut untuk memampukan dia melakukan pelayanan tertentu, ya. Kalau misalnya Tuhan butuh seorang raja, mengangkat seorang menjadi raja, dia diurapi. Ingat bahwa pengurapan itu, minyak itu simbol dari Roh Kudus, ya. Roh Kudus memampukan dia untuk melayani sebagai raja. Kalau Tuhan mau mengangkat seorang nabi, Roh Kudus memampukan dia melayani sebagai nabi, demikian juga imam, ya. Dan bahkan untuk keperluan-keperluan spesial, seperti yang terjadi pada, ingat nggak, yang kita sudah bahas juga, seorang namanya Bezaleel, ya, yang Tuhan urapi atau Roh Kudus turun ke atas dia, memampukan dia untuk menjadi tukang besi yang membuat segala perabot bait suci yang diperlukan. Dan ya, demikian juga di zaman Perjanjian Baru ini, ya. Di zaman Perjanjian Baru ini, di gereja-gereja di tubuh Tuhan, maka Tuhan juga memampukan orang-orang percaya untuk melakukan pelayanan, ya. Dan Tuhan memampukan mereka dengan memberikan karunia-karunia pada mereka. Oke, coba kita lihat sekarang ya di dalam 1 Korintus. Oke, coba kita lihat dulu. 1 Korintus pasal 12, ya. Dan kita akan baca di sini. Oke, kita baca dulu. Dan sekarang mengenai karunia-karunia rohani, ya. Dan sebenarnya bahkan tidak ada kata karunia, tapi ini kita pahami, ya. Karena ini dari kata pneumatikon saja, yaitu yang rohani-rohani gitu, ya. Kita pahami ini sebagai karunia rohani, ya. Saudara-saudara, aku tidak ingin kalian tidak mengetahuinya, sebab kalian tahu bahwa dahulu kalian adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang digiring kepada berhala-berhala yang bisu, sebagaimana dahulu kalian dipimpin. Oleh sebab itu aku memberitahukan kepada kalian bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata dengan roh Allah dapat mengucapkan terkutuklah Yesus, ya. Dan tidak seorang pun dapat berkata Yesus Tuhan jika bukan oleh Roh Kudus. Ada bermacam-macam karunia, tetapi satu roh. Oke, jadi ada macam-macam, ya. Dan ada bermacam-macam pelayanan, tapi Tuhan yang sama.
Juga ada bermacam-macam pekerjaan kuasa, tapi Allah yang sama yang mengerjakan segala sesuatu dalam semua orang. Oke, dan dari ayat 4 sampai ayat 6 di sini kita melihat Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal ya. Tritunggal ada disebut Roh ya, Tuhan nih Yesus maksudnya, dan Allah Bapa yang itu bekerja turut ambil bagian di dalam pemberian karunia-karunia dan itu ya. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini saya mau garis bawahi ya. Apa? Untuk kepentingan bersama. Jadi, apa tujuan Tuhan memberikan karunia rohani kepada seseorang? Ya, adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sendiri. Ya, bukan untuk kepentingan sendiri. Tidak ada karunia rohani yang Tuhan berikan pada seseorang yang untuk dia pakai itu untuk dirinya sendiri saja. Tidak ada ya. Ini akan aneh sekali begitu ya. Misalnya di Perjanjian Lama, apakah Bezaleel Tuhan bikin dia mampu untuk misalnya bikin pekerjaan tukang besinya luar biasa itu untuk dia sendiri supaya dia keep untuk diri dia sendiri? Kan tidak begitu. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ya, Tuhan mampukan dia supaya dia berkarya dan menghasilkan sesuatu untuk Israel. Demikian juga tidak ada raja yang diurapi untuk dia simpan sendiri ya, atau imam atau nabi, itu tidak ada. Ya, jadi ini sangat-sangat penting karena nanti ada orang yang mengklaim bahwa contohnya ya, bahasa lidah itu adalah untuk kepentingan sendiri. Itu bahasa pribadi kita dengan Tuhan katanya. Ya, bahasa doa pribadi dengan Tuhan. Ya. Orang lain nggak usah ada yang tahu gitu. Ya, itu bahasa pribadi kita. Itu aneh sekali gitu. Karena itu berarti itu karunia rohani yang bukan untuk kepentingan bersama kalau gitu. Tidak. Ya, Alkitab berkata bahwa ya, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama katanya di sini. Ya, untuk kepentingan bersama. Oke. Dan dia kasih contoh ya, ayat 8, sebab kepada yang seorang dikaruniakan oleh roh perkataan hikmat, dan kepada yang lain perkataan pengetahuan menurut roh yang sama, dan kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan iman, dan kepada yang lain karunia-karunia penyembuhan oleh roh yang sama, dan kepada yang lain kuasa-kuasa mukjizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain karunia membedakan berbagai roh, dan kepada yang lain berbagai jenis bahasa. Ya, berbagai jenis bahasa. Ini dah karunia bahasa. Ya. Yang kalau di TB1 dia terjemahkan bahasa roh di sini. Yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Okay. Dan pada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dan pada yang lain penerjemahan bahasa-bahasa di sini. Nah, coba kita ini dulu ya, kita kita daftarin dulu nih. Nah, ada berapa sih yang disebut di sini? Oke, perkataan hikmat 1, perkataan pengetahuan 2, ya. Kemudian iman 3, karunia penyembuhan 4, kuasa mukjizat 5, nubuat 6, karunia membedakan berbagai roh 7, berbagai jenis bahasa 8, penerjemahan bahasa-bahasa 9. Oke ya, 9 ya, oke. Baik, jadi kita lihat di sini ya. 9 yang disebut dari ayat 8, 9 dan 10. Nanti akan ada lagi. Ya. Tetapi termasuk di dalamnya adalah berbagai jenis bahasa. Ini adalah karunia, dan di dalam bahasa ini ya, bahasa aslinya dia dari kata gene glosson. Ya. Gene glosson. Ya, glosson itu artinya lidah sebenarnya.
secara literal lidah, tapi lidah juga bisa diartikan bahasa. Ya. Seperti dalam bahasa Inggris, ya, tongue, ya, mother tongue artinya bahasa ibu. Ya. Dan kita bisa mensubstitusi language dengan tongue dalam bahasa Inggris. The English language, bahasa Inggris kita bisa sebut English tongue. Ya. Itu bisa. Jadi gloson di sini kita bisa terjemahkan ya bahasa. Gitu. Nah, LI dalam terjemahan TB1 sudah melakukan kesalahan besar dengan menerjemahkan ini bahasa roh. Ya. Karena tidak ada kata roh di situ. Ya. Karena bahasa roh itu pneuma. Nah, coba cek ini bahasa aslinya ya, bagian di kolom paling kanan. Ya. Ayat 10 kan, alo itu kepada yang lain, energemata dunameon, ya, kuasa-kuasa mukjizat. Alo de, dan pada yang lain, profeteia ini nubuat. Alo de, pada yang lain, diakriseis pneumaton. Nah, ini pneumaton atau roh, membedakan berbagai roh. Jadi ada ini pneuma di sini, tapi untuk karunia yang di atasnya membedakan berbagai roh. Heterode dan pada yang lain, gene gloson, tidak ada kata pneuma lagi. Ya. Gene itu jenis-jenis atau berbagai jenis lidah-lidah atau bahasa-bahasa sebenarnya. Jadi berbagai jenis bahasa di sini ya. Alode dan kepada yang lain, hermeneia gloson. Hermeneia ya, ini penerjemahan atau penafsiran dari bahasa-bahasa. Ya. Jadi tidak ada kata roh di situ. Ini adalah suatu kesalahan besar. Ya. Nah, di TB2, ya, jadi TB2 mereka sudah menghilangkan istilah bahasa roh. Ya, jadi itu kemajuan. Ya, kemajuan. Ya, tapi saya takut bahwa kerusakan yang terjadi selama ini ya sudah begitu parah, jadi banyak pihak akan tetap menggunakan istilah bahasa roh. Ya, tapi sebenarnya bukan. Nah, di TB2 saya bacakan di sini ya. Mereka terjemahkan bahasa lidah. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Ya. Tetapi sebenarnya, ya, istilah bahasa lidah saya tidak terlalu masalah juga sih, bagus-bagus saja istilah bahasa lidah. Tetapi kalau dalam terjemahan kita di sini, ya kita pilih salah satu aja, mau lidah atau mau bahasa sebenarnya, ya kan? Karena bahasa lidah itu kan dua kata bahasa, kata lidah. Sedangkan dalam bahasa aslinya itu hanya satu istilah saja, itu gloson dari kata glosa ini, gitu ya. Jadi entah lidah-lidah atau apa, atau bahasa-bahasa. Ya. Dan kita bilang bahwa memang kata glosa, ya, dalam bentuk pluralnya yaitu gloson di sini, yaitu memang bisa berarti lidah secara fisik lidah kita, bisa juga berarti secara ini ya pengertiannya adalah bahasa, gitu. Ya, bahasa, sehingga di sini berbagai jenis bahasa ini lebih akurat lagi ya penerjemahannya di sini. Oke. Nah, jadi ya coba kita lihat di sini ya. Dan ingat bahwa ayat 8 di sini ketika dia mulai mendaftarkan ini adalah contoh ya yang dia katakan di ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab itu kan berarti balik lagi ke ayat 7. Kenapa? Ya, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan karena ya, Tuhan kasih beda-beda kepada tiap orang supaya saling melengkapi untuk kepentingan bersama. Tidak semua orang dikasih misalnya perkataan hikmat. Ada yang dikasih kepada yang seorang kan, kepada yang seorang dikaruniakan nih, kepada yang lain dikaruniakan yang lain, kepada yang lain lagi, dan dia ada sebut 9 item di sini. Nah, ini memberitahu kita bahwa Tuhan kasih supaya kita share dengan orang lain, supaya kita membangun orang lain, dan terkandung di dalam ini adalah apa?
Yaitu tadi, berbagai jenis bahasa, karunia bahasa-bahasa. Jadi karunia bahasa-bahasa bukan diberikan untuk apa membangun diri sendiri, bukan, tapi untuk kepentingan bersama. Ya, sekali lagi, ini nanti akan membantah suatu teori doktrin yang berkembang bahwa bahasa roh, sekali lagi mereka sering sebutnya bahasa roh gitu ya. Bahasa roh itu adalah untuk kamu doa sendiri sama Tuhan. Ya, bahasa roh itu Tuhan kasih supaya kita doa sama Dia. Ya. Dengan bahasa private kita, private prayer language. Ya. Enggak. Ya. Itu tidak ada dalam Alkitab karunia Roh Kudus yang untuk kita pakai untuk diri kita sendiri aja gitu. Ya. Ini semuanya adalah untuk kepentingan bersama. Ya. Karena juga tidak semua orang dikasih karunia rohani yang sama. Ya. Nah, itu adalah argumen Paulus di pasal 12 ini nanti kita akan lihat. Ya. Nanti 11, tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu. Jadi yang mengerjakan satu, ya, tetapi karunianya banyak, dan yang sama itu yang membagi-bagikan kepada setiap orang secara khusus sebagaimana ia kehendaki. Ya, tidak semua orang sama. Lalu cukup panjang Paulus menggambarkan jemaat itu sebagai tubuh, ya, dan dia ingin berkata bahwa tubuh adalah satu, mempunyai banyak anggota. Dan Paulus ingin berargumen hanya karena tubuh bukanlah satu anggota melainkan banyak. Jika kaki berkata, karena aku bukan tangan maka aku bukanlah bagian dari tubuh, apakah dari hal ini ia sungguh bukan bagian dari tubuh? Ya, jadi Paulus ingin berkata, nggak mungkin satu tubuh itu anggotanya sama semua gitu. Semuanya mata, semuanya tangan, itu aneh seperti itu. Enggak, Tuhan kasih masing-masing anggota tubuh fungsinya masing-masing. Ya. Dan ini juga membantah konsep bahwa kita semua harus berbahasa lidah, atau kita semua harus bernubuat, atau kita semua harus punya satu karunia ini atau itu. Tidak. Justru tidak ada satu karunia pun yang semua orang Kristen harus punya. Ya, dalam karunia rohani ini tidak ada. Ya. Tetapi masing-masing akan mendapat porsinya dari Tuhan di sini. Oke. Lalu di ayat 28, ya, ini ada suatu list lagi, suatu daftar, di mana kembali ada daftar berbagai karunia yang Tuhan berikan di sini. Contohnya di ayat 28 dibilang, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul-rasul. Oke, berarti ini orang-orang yang punya peran rasul, berarti mereka punya karunia untuk jadi rasul. Ya. Kedua, nabi-nabi. Nabi-nabi ya salah satunya adalah karena bernubuat, tadi sudah disebut ya. Ketiga, pengajar-pengajar. Nah, ini kita belum mendengar sebenarnya ada karunia mengajar. Ya. Setelah itu orang-orang dengan karunia mukjizat. Ya. Lalu karunia-karunia penyembuhan, ini tadi juga sudah. Karunia menolong, karunia memimpin, karunia berbagai macam bahasa. Nah, ini disebut ya. Apakah semuanya rasul? Apakah semuanya nabi? Apakah semuanya pengajar? Apakah semuanya mendapat karunia mukjizat? Apakah semuanya memiliki karunia-karunia penyembuhan? Apakah semuanya berbicara dalam berbagai bahasa? Apakah semuanya menerjemahkan? Tidak ya. Jadi poinnya di sini adalah tidak. Jawaban di sini semua. Ya, tidak. Oke, dengan demikian coba kita mencoba untuk membuat suatu daftar sekarang ya. Ya, daftar dari karunia-karunia ini. Oke, sebentar. Oke, kita coba membuat daftarnya dulu.
Oke, coba kita lihat sini. Ini daftar karunia-karunia roh yang dicatat dalam Alkitab. Oke, coba kita lihat tadi ya. Kalau kita mulai dari ayat 8 ya. Ada perkataan hikmat, karunia perkataan hikmat. Ada karunia perkataan pengetahuan. Oke. Kemudian ada karunia iman. Oke, kemudian karunia penyembuhan. Oke, kemudian ada apa lagi disebut di sini? Ada kuasa-kuasa mujizat. Lalu nubuat, karunia nubuat. Karunia nubuat ya. Kemudian karunia membedakan berbagai roh. Oke, kemudian ada karunia bahasa-bahasa. Yang terakhir menerjemahkan bahasa-bahasa. Oke, jadi ini karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, kita turun lagi ke ayat yang ke 28 tadi. Ya. Oke, ada tadi rasul, rasul, nabi. Rasul nabi kita nggak usah tulis ya, karena itu jabatan juga ya, jabatan. Nabi sudah ada karunia nubuat ya. Dan rasul ya nanti mereka punya karunia, beberapa karunia juga seperti karunia melakukan mukjizat yang sudah muncul juga ya, menyembuhkan dan lain sebagainya. Oke, tapi ada yang belum muncul dalam list kita adalah apakah semuanya pengajar. Jadi rupanya ada karunia mengajar. Nah, nanti ini muncul juga di Roma. Nggak usah khawatir. Apakah semuanya pengajar? Apakah semuanya mendapat karunia mukjizat? Oke, mukjizat sudah ada di nomor 5. Apakah semuanya memiliki karunia-karunia penyembuhan? Sudah disebut di poin nomor 4. Apakah semuanya berbicara dalam berbagai bahasa? Sudah disebut. Apakah semuanya menerjemahkan? Sudah disebut. Ya. Benar nggak sih? Oh sorry, masih ada yang belum nih. Karunia menolong, dia 28 ya. Menolong ya. Kemudian ada karunia memimpin. Nah, oke, udah ya. Karunia memimpin. Nah, sini ya. Jadi sejauh ini sudah ada 12 nih yang kita daftarkan dari 1 Korintus pasal 12 di sini. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana dengan di Roma? Roma pasal 12. Nah, kita lihat dari ayat 6. Ini saya nggak tayangkan ya supaya kita bisa terus ini. Nanti boleh buka Alkitab masing-masing sendiri. Tapi saya akan bacakan dari terjemahan kita. Jadi karena memiliki karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Nah sekali lagi, karunia-karunia yang berbeda-beda. Jadi bukan semua orang Kristen punya karunia yang sama. Tapi hari ini ada suatu gerakan supaya semua orang berbahasa lidah gitu. Semua orang Kristen berbahasa lidah. Bahkan ada buku-buku yang judulnya you also can prophesy. Kamu juga bisa bernubuat, atau you can also speak in tongue. Kamu juga bisa
berbahasa lidah. Seolah-olah ini tergantung kita. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan namanya karunia kan dikasih Tuhan. Gitu ya. Jadi tergantung Tuhan mau kasih apa kepada siapa. Gitu ya. Oke, tapi kita lanjutkan, kita baca. Jadi karena memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, jika karunia nubuat, marilah kita melakukannya sesuai dengan ukuran iman. Oke, karunia nubuat sudah disebut ya. Jika karunia pelayanan, marilah kita bertekun dalam pelayanan. Oke, nah ini sepertinya belum muncul nih ya. Karunia melayani ya, atau pelayanan sini ya. Kemudian jika orang yang mengajar dalam pengajaran. Oke, mengajar tadi sudah kita singgung. Poin nomor 10. Lalu kita lihat ayat yang ke-8. Jika orang yang menasihati dalam nasihat. Oh, ada juga nih karunia menasihati rupanya. Ya. Orang yang membagi-bagikan dalam ketulusan. Nah, rupanya ada ini juga karunia membagi-bagikan. Bagi-bagikan apa nih? Bagi THR, bagi apa? Ya, membagi-bagikan barang gitu ya. Orang yang memimpin dengan kerajinan. Oke, yang memimpin sudah ada di 12. Orang yang menunjukkan kemurahan dengan keceriaan ya. Oke, menunjukkan kemurahan. Nah, menunjukkan kemurahan ini oke, kita bisa bikin kategori sendiri lagi, tapi ada banyak orang beranggapan ini sama dengan kategori menolong. Jadi kita bisa satukan juga sih. Menunjukkan kemurahan di sini ya. Oke, baik. Jadi dengan demikian kita dapatkan ada 15 kurang lebih ya, yang dicatat di dalam Alkitab gitu ya. Apakah ini saja? Ini saja ataukah ada karunia lain yang bisa jadi tidak disebutkan di sini ya? Bisa nggak di situ? Ya bisa saja sebenarnya, bisa saja ada karunia-karunia yang tidak disebutkan ya. Atau disebutkan pun, atau misalnya dia sebenarnya sub bagian dari sesuatu ya. Misalnya hari ini ada orang yang punya karunia misalnya bernyanyi misalnya ya, karunia bernyanyi ya. Atau ada orang punya karunia main musik begitu ya. Ini tidak disebutkan di daftar ini, tapi bisa juga sih kita anggap itu termasuk sub bagian dari karunia melayani misalnya ya, melayani kan banyak sekali ya. Atau kita anggap itu tidak disebut secara spesifik. Di sini kan tidak disebut secara spesifik, tapi ada gitu. Oke. Dan ingat bahwa waktu kanon Alkitab belum selesai, tiap-tiap jemaat kan terima surat ya. Dan list daftar yang ada Paulus tulis di surat Roma tidak persis sama dengan daftar yang dia tuliskan untuk orang-orang Korintus rupanya. Ya. Jadi 15 poin ini kan kita dapatkan ya, dengan menggabungkan dua daftar itu, daftar yang ada di Roma dan daftar yang ada di 1 Korintus. Tapi kalau kita membayangkan waktu di abad pertama misalnya jemaat Roma terima surat Roma, mereka belum tahu apa yang Paulus tulis di 1 Korintus. Demikian juga jemaat Korintus ya, ketika mereka menerima surat Korintus, mereka belum tahu apa yang Paulus tulis di surat Roma ya. Tetapi kita bisa mendapatkan kesimpulan berarti ya, jemaat Roma tidak akan menganggap daftar yang ada di kitab mereka, surat mereka itu daftar yang exhaustive, artinya sudah mencantumkan semuanya gitu ya. Karena ternyata tidak ya, ternyata tidak kan. Demikian juga jemaat yang di Korintus tidak mengasumsikan bahwa di surat mereka sudah didaftarkan semua karunia ya, karena ternyata ada yang tidak disebutkan. Oke, sebentar. Pak Arisman bilang tidak ada suara. Sudah ada belum? Mestinya ada deh. Di layar saya sih ininya ada ya, apa?
apa kayak tandanya ada gitu, ada sorot. Ya, tapi yang lain nggak ada komplain, biasanya itu nggak masalah. Ya. Oke, jadi kembali ke poin saya tadi bahwa em, bukan berarti semua daftar ini eh, tidak ada lagi, harus tidak ada lagi di luar itu gitu. Belum belum tentu seperti itu gitu ya. Nah, cuman kita ingin mengklasifikasikan karunia-karunia ini ya. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikannya gitu ya. Oke, kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan ya. Nah, sebenarnya coba kita masuk sini ya. Sekarang kita masuk klasifikasi deh. Oke, coba kita lihat di sini. Bikin ya. Nah, kita bikin tabel lagi deh. Oke ya, kita bikin tabel lagi. Dan kita bisa kategorikan dua cara kalau di sini ya. Tidak berhubungan dengan pewahyuan baru. Oke. Kemudian yang ini adalah berhubungan dengan pewahyuan baru. Oke ya, ini berdasarkan ada hubungan dengan pewahyuan atau tidak. Nah, ini nanti akan signifikan di sini. Kemudian kita bisa kategorikan juga yang di sini, misalnya kita kategorikan menjadi 3 ya. Speaking ya, jadi speaking gifts. Karena ada hubungannya dengan berbicara. Oke. Ya, kemudian ada kita sebut serving gifts. Ya, ini biasanya dibikin seperti ini karena 3S. Ya, 3S ya. 3S. Lalu ada yang kita sebut sebagai sign gifts, yang berhubungan dengan tanda-tanda. Oke, baik, coba kita lihat sekarang di sini ya. Oke, kita harus bolak-balik nih ya. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu ya, ada beberapa hal di sini yang cukup jelas, tapi ada juga yang kurang jelas sebenarnya ya. Nah, nanti kita akan masuk di sini ya. Coba kita mulai dari bawah dulu deh ya. Karunia membagi-bagikan. Membagi-bagikan. Apa sih maksudnya karunia membagi-bagikan? Karunia membagi-bagikan. Nah, itu adalah ya sepertinya ya karunia untuk membagikan barang gitu ya, membagikan barang atau memberi kepada orang begitu ya. Karunia membagi-bagikan di situ ya. Dan kalau begitu kita masuk ke di sini ya. Nah, karunia membagi-bagikan, membagi-bagi sini ya. Karunia membagi-bagi. Kemudian apa lagi? Karunia menasihati, menasihati, melayani. Menasihati apa maksud mana? Menasihati itu ya pasti harus ngomong ya, nggak mungkin kita menasihati nggak pakai ngomong kan? Jadi kita bisa taruh menasihati mana nih? Kok nggak muncul tool saya? Lalu ya. Menasihati.
Kemudian ada karunia melayani. Nah, melayani sudah pasti sini ya. Karunia membagi-bagi, karunia melayani. Apalagi? Oke, coba kita cross ya. Karunia memimpin, menolong. Memimpin, menolong, mengajar. Coba kita lihat. Memimpin, menolong, mengajar. Memimpin masuk di sini, serving ya. Memimpin bisa ya, oke, di sinilah. Dia harus administratif ya. Memimpin, kemudian apa? Menolong. Ya. Menolong ya. Hampir sama ya. Siap mengajar. Oke. Menasihati, mengajar. Ya, menasihati, mengajar. Lalu apa lagi? Ya. Lalu ya. Jadi menerjemahkan bahasa-bahasa dan karunia bahasa-bahasa. Menerjemahkan bahasa-bahasa dan karunia bahasa-bahasa. Nah, ini jelas masuk ke speaking gifts ya. Tetapi ini ada hubungan dengan pewahyuan baru nih. Nah, jadi kita di sini ya, karunia bahasa-bahasa baru dan penerjemahan. Ya, penerjemahan bahasa-bahasa baru itu. Karena karunia bahasa-bahasa baru nanti kita akan lihat dia sama dengan nubuat nanti. Ya kalau dia terjemahkan. Oke, kemudian membedakan berbagai roh. Nah, membedakan berbagai roh ini ada hubungan dengan nubuat. Jadi kalau karunia bahasa-bahasa padanannya menerjemahkan bahasa-bahasa. Nah, karunia nubuat padanannya membedakan berbagai roh. Jadi pada waktu itu masih ada nubuat, ya. Tetapi harus hati-hati dengan nubuat palsu. Makanya ada yang membedakan roh. Jadi ada yang bisa tahu ini dari Tuhan atau bukan. Jadi kita lihat ini ada hubungan dengan ini, ya, maka di sini nubuat. Nah, tapi kita lihat di sini nanti ada sign gifts juga. Nah, sign giftsnya membedakan berbagai roh. Ya, membedakan roh di sini. Oke, baik. Kita sudah sampai mana tadi? Sampai nomor 6 ya, karena kita mulai dari bawah. Ini ada kuasa-kuasa mukjizat dan penyembuhan. Kuasa-kuasa mukjizat dan penyembuhan. Nah, ini sign gifts juga, ya, karena tanda-tanda. Mukjizat, penyembuhan. Karunia nih ya. Karunia membedakan roh, karunia mukjizat, karunia penyembuhan, termasuk sign gifts. Oke, kemudian karunia iman. Nah, karunia iman ini harus kita perjelas di sini ya. Iman yang dimaksud di sini bukanlah iman keselamatan, ya, karena iman keselamatan itu beda. Iman keselamatan itu semua orang Kristen harus punya. Sedangkan karunia yang dimaksud di karunia iman yang dimaksud di 1 Korintus 12 ayat 8 itu tidak semua orang Kristen punya. Mereka itu karunia yang khas spesifik kepada orang, tiap-tiap orang gitu. Ada orang yang dapat, ada yang nggak dapat gitu ya. Sehingga itu pasti bukan bicara soal iman keselamatan. Nah, kalau bukan bicara mengenai iman keselamatan, lalu apa? Nah, ini berbicara mengenai Tuhan memberikan karunia orang-orang yang punya biasanya punya iman untuk mengerjakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Ya, iman untuk mengerjakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Ya, dan itu ada karunia-nya sendiri, begitu. Ya, jadi ini kita masukkan serving gifts. Ya. Oke, karunia iman di sini ya. Dan ya, saya ada baca buku-buku ya, mereka bilang ada orang-orang yang punya karunia ini. Ya, misalnya
mereka bilang George Mueller misalnya. George Mueller seorang tokoh yang dia membuka panti asuhan dulu di Inggris sana kalau saya nggak salah ya, di Inggris. Dan ya dia bertekad bahwa dia tidak akan minta sumbangan dari siapa-siapa dan Tuhan akan mencukupi, dia bilang gitu ya. Dan itu iman dia, dan memang benar terjadi seperti itu. Jadi iman untuk mengerjakan berbagai hal di situ. Ya, dan kemudian ya kalau saya boleh jujur ya, saya merasa bahwa Dr. Sento Liao gitu ya adalah salah satu orang yang punya karunia iman ini gitu ya. Ya karena beliau ya luar biasa sekali. Ya dia ya contohnya dia mendirikan GBIA ya dengan iman kepada Tuhan, dengan berbagai proyek dan lain sebagainya yang ya, kalau dikilas balik kok bisa berhasil gitu kan ya, kok bisa berhasil dan bisa sukses ya berbagai hal ya, yaitu mungkin salah satu karunia iman di situ ya. Oke, dan kemudian kita lihat, nah dua yang pertama ini agak misterius ya, perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan, dan terus terang ada banyak perdebatan dan ketidaksepahaman tentang mereka. Tetapi karunia perkataan pengetahuan dan hikmat ya, perkataan pengetahuan itu mau tidak mau harus kita masukkan ke sini, hubungan dengan pewahyuan baru ya, perkataan pengetahuan. Dan karena perkataan pengetahuan masuk sini, bisa jadi perkataan hikmat juga masuk sini ya. Dan kenapa masuk sini? Karena ada disinggung di 1 Korintus 13, yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini maksudnya perkataan pengetahuan, dan ini berhubungan dengan pewahyuan baru. Contohnya sepertinya ini adalah ketika misalnya ada pengetahuan atau hikmat yang Tuhan singkapkan itu ya melalui suatu pewahyuan. Contohnya kenapa Petrus bisa tahu bahwa Ananias berbohong misalnya ya. Nah itu Tuhan kasih tahu di situ, ada pewahyuan di situ ya. Ingat nggak, Ananias dia jual rumah ya, tapi dia pengen kelihatan keren, kelihatan sangat rohani, dia mau orang semua pikir hasilnya dia kasih semua kepada rasul ya, padahal dia kasih sebagian lagi dia simpan ya. Tapi iklannya kayak dia kasih semua. Jadi Petrus tanya, bener nih kamu kasih semua, bener kamu jual harga sekian? Dan mereka bilang ya. Dan Petrus tahu bahwa itu bohong gitu. Dia bilang kalian membohongi Allah bukan manusia. Tahu dari mana dia? Ya itu bisa jadi ini adalah perkataan pengetahuan yang dimaksudnya. Dan pengetahuan hikmat juga mirip-mirip seperti itu ya, cuman mungkin lebih ke arah hikmat ya, ke arah poin-poin misalnya doktrin atau lain sebagainya. Tapi berhubungan dengan pewahyuan baru di sini. Oke, jadi secara sekilas kita bisa melihat pembagiannya seperti ini ya, pembagiannya seperti ini. Oke, dan ya kita masih akan banyak sekali pembahasan di sini mengenai hal ini ya. Karena kenapa kita bikin seperti ini kan? Ini kita tarik ke sini dulu deh. Oke. Ya, jadi kita lihat ya. Nanti kita akan melihat bahwa karunia-karunia berhubungan dengan pewahyuan ini ada batasan waktunya nanti. Sedangkan yang di sini nanti akan berjalan terus ya, berjalan terus. Oke, tapi kita sampai di sini dulu malam ini, sudah jam 9:10. Jadi kita seperti saya katakan tadi di awal, 2 minggu ke depan kita akan libur ya. Jadi kita ketemu lagi tanggal ya, kalau tidak ada ini, kalau Tuhan berkenan kita ketemu lagi 31 Maret. 31 Maret. Oke. Baik, kalau begitu kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Tolong kami Tuhan agar kami semakin memahami kebenaran firman-Mu. Engkau yang sertai dan Engkau yang pimpin, dan kiranya istirahat kami malam ini Engkau yang sertai juga. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik ya. Selamat malam semua, selamat istirahat dan sampai ketemu.